tarukihi. Hayya 'alas shalah. Di matematika agama 1 tambah 1 bisa menjadi 25, itu tidak mustahil bagi Allah. Ada kajian kitab fikih. Fikih itu untuk mengatur cara kita beribadah. Insya Allah untuk pembahasan kita kali ini adalah syurutul fatihati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan daging ayam di pinggir Waisulan. Yang tidak jawab salam saya doakan pulang di sini bisulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah cermek, buah kesembek, rame tapi kayak yang ngambek. Jangan marah ya Bu, bercanda. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim. Hadirin ibu, bapak, rekan-rekan sekalian yang saya hormati, yang saya banggakan. Mohon maaf sebelumnya ya Pak, ya Bu, karena saya duduk di atas, ibu-ibu, bapak-bapak di bawah, apalagi para senior-senior ya Pak. Sekali lagi mohon maaf apabila kurang sopan atau lain sebagainya. Insya Allah kita lanjutkan tema pembahasan yang kedua adalah kajian kitab fikih. Hadirin ibu, bapak, jamaah pengajian rahimakumullah. Kita berdoa Bu, Pak, supaya Allah menurunkan hujan untuk daerah sini. Ada anak kumaha Pak? Doanya gimana Bu? Ya Allah, turunkan hujan untuk daerah sini. Cukup gitu aja. Gitu ya lah kurang lebihnya. Kayak paneri doanya Bu, tenang. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk beribadah. Bukan hanya sekedar ibadah mahdoh saja, tapi berupa ibadah goer mahdoh. Termasuk kita sekarang sedang bertolabul ilmi. Hukum bertolabul ilmi, mencari ilmu agama itu hukumnya wajib. Yang namanya wajib, mau tidak mau, suka tidak suka, titik, harus. Itu namanya wajib. Mayusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarukihi. Barang siapa yang mengerjakan amal ibadah atau sholat diantaranya, maka dia mendapatkan pahala. Konsekuensinya, saya nyebutnya. Yang kedua, barang siapa yang berani meninggalkannya, wa yu'aqabu ala tarukihi, maka Allah akan mengancam bagi orang yang berusaha untuk meninggalkannya. Jangan pernah kita meninggalkan beribadah kepada Allah. Seberat apapun, sesibuk apapun, sesakit apapun, tetap ibadah kita laksanakan. Terutama ibadah sholat. Terkecuali ada beberapa hal yang mungkin dengan kita sholat itu menjadi haram. Yang pertama, wanita haid datang bulan, maka dilarang untuk melaksanakan sholat. Terkecuali sudah berhenti datang bulannya dan sudah mandi junub, mandi besar, kemudian boleh untuk sholat. Yang kedua, wanita yang habis melahirkan. Sebelum habis
masa nifasnya. Nifas itu ya tergantung bersih dari darah. Ada yang 1 minggu ya Bu ya, ada yang 1 bulan, bahkan ada yang sampai 60 hari. Kalau bapak-bapak tidak ada liburnya Pak. Kok bapak nggak sholat? Bapak lagi datang junub, datang bulan. Masa bapak-bapak datang bulan? Ketika datang perintah Allah untuk sholat, hayya 'alas sholat, langsung buru-buru bergegas, bersuci. Dimanapun kita berada, lagi nyangkul, lagi panen wortel, panen apapun, berhenti sejenak. Allah memanggil kita. Kalau dipanggil harus datang, nemuin. Kata bapak ke ibunya, mah bikinin kopi. Mamanya nggak dengar. Mah, budek bapak. Dengar nggak suara bapak? Gitu terus. Kira-kira kalau dipanggil, manggil istri nggak dengar atau nggak nggak datang ketika dipanggil, bapak marah nggak? Makanya kalau Allah marah wajar tidak. Allah memanggil kita, menyeru kita dengan suara muadzin, dengan kata-kata hayya 'alas shalah, dan selanjutnya kemudian kita tidak mau melaksanakan sholat, berarti kita budek telinganya ya Pak ya. Makanya harus cepat-cepat melaksanakan ibadah. Hadirin ibu bapak jamaah pengajian rahimakumullah. Di antara ibadah yang selanjutnya adalah mengaji. Jadi kalau kita belajar itu tidak cukup hanya satu bahasan, tidak cukup hanya satu kitab, harus beberapa, bahkan sampai puluhan, mungkin sampai ratusan. Yang pertama ada kitab tauhid. Tauhid itu pembahasannya pasti tidak ada yang setengah-setengah atau ragu-ragu. Nggak ngerti, yakin aja dulu. Itu namanya tauhid. Matematika 1 tambah 1 pasti 2. Kalau anak TK 1 tambah 1 menjadi 10, ya salah. Walaupun di matematika agama 1 tambah 1 bisa menjadi 25, itu tidak mustahil bagi Allah. Contoh, berjamaah, bapak menjadi imam, ibu menjadi makmum. 1 bapak imam, ibu 1 makmum. 1 tambah 1 bukan 2, tapi menjadi 25 atau 27 pahala kebaikan. Itu baru 1, belum 2, belum 3, dan lain sebagainya. Kalau kita mau lurus tauhidnya, ya harus ngaji tauhid. Kalau kita beribadah kepada Allah, harus tepat siapa yang kita ibadahi. Kalau kita meminta kepada siapa? Makanya saya kurang setuju Pak. Ada yang mengatakan, mintalah sama yang di atas. Apa yang di atas teh? Cecak, burung, apa-apa. Allah bukan di atas. Allah tidak butuh tempat. Allah tidak di depan, tidak di belakang, tidak di atas, tidak di bawah, tidak besar, tidak kecil. Allah ada di hati kita. Bagaimana Allah? Jangan kau tanyakan Allah bagaimana. Karena kalau kita semakin mengupas Allah bagaimana ya, ada di mana ya, sedang apa ya, nanti dibisiki setan. Oh Allah kayak gini. Makanya jangan dipikir-pikir, langsung aja yakini Allah ada. Udah segitu. Itu ngaji tauhid yang sudah dibahas sama guru tadi, Kak Haji Agus. Yang kedua ada kajian kitab fikih. Fikih itu untuk mengatur cara kita beribadah. Sholat yang betul, yang benar menurut siapa? Benar menurut kita atau benar menurut Allah? Karena apa? Benar menurut kita belum tentu benar menurut Allah. Sholatnya udah benar apa belum? Jangan-jangan sholat duhur jam segini, ya nggak sah duhurnya. Sholat duhur jam 4, ya nggak sah duhurnya. Kecuali dijamak, digabungkan sholat duhur dan sholat asar. Namanya sholat jamak, penggabungan sholat. Yang ketiga ada ilmu tasawuf. Apa ilmu tasawuf?
untuk menjaga hati kita, membersihkan hati. Ada sifat ria, ada apa itu ria Pak? Beribadah bukan karena Allah. Duh, saya ngaji pengen terlihat bajunya bagus. Nah itu berarti ngajinya bukan karena Allah. Aduh, kata oh punya jam tangan bagus, contoh. Oh ini bagus nih cincinnya, contoh. Berarti ngajinya mau pamer. Ya kalau di hadapan manusia mungkin sah-sah saja. Oh dia alim, tukang ngaji, rajin. Padahal di hadapan Allah nol, nggak dapat apa-apa. Ibu kalau Pak Bu seharian penuh di rumah orang atau di kebun orang kita bubur kenal sih lah. Upahan seharian udah beres upahannya, nggak dikasih upah. Enak nggak Bu? Sakit ya Bu ya. Udah capek-capek, banting tulang, peras keringat, panas. Mana sekarang kayak di Lampung Selatan panas banget ya Bu ya. Nggak dikasih upah. Bapak polisi 1 bulan udah capek tugas malam, siang, sore nangkep penjahat, apapun tugas dilaksanakan. Nggak dapat gaji. Bagaimana perasaannya? Itu ya Bu ya. Dari agama itu ada aturannya. Hadirin ibu bapak jamaah pengajian rahimakumullah. Insya Allah untuk pembahasan kita kali ini adalah syurutul fatihati. Apa Bu? Syurutul fatihati. Sering baca fatihah Bu? Ada orang sering baca fatihah Bu? Apa nama lain dari surah Al-Fatihah? Al-Fatihah Ummul Kitab Sab'ul Mathani Miftahul Jannah. Banyak nama-nama Al-Fatihah. Berapa huruf yang ada pada surah Al-Fatihah? Nggak tahu. Berapa jumlah huruf yang ada di para huruf hijaiyah? 28. Dari huruf alif sampai hamzah sampai ya semuanya kurang lebih 28. Maka dirangkum ada surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah wajib kita baca kalau kita sedang melaksanakan sholat fardu atau sholat sunnah. Kalau kita sholat tidak membaca surah Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Dengan redaksi wadalilna Bu, seseorang jika melaksanakan sholat tidak membaca surah Al-Fatihah atau seperti tidak membaca, nggak benar. Nggak jelas aturannya, caranya, padu jeblak aja, padu baca, nggak tahu ilmu tajwidnya, maka nggak sah baca Fatihahnya. Kalau baca Al-Fatihahnya tidak sah, sholatnya tidak sah. Kalau sholatnya tidak sah, percuma. Udah capek-capek bangun sholat subuh, sholat tahajud, sholat duha. Suka duha Pak? Kok diem? Bu suka sholat duha? Alhamdulillah. Suka sholat tahajud? Kadang-kadang. Pak suka sholat tahajud? Kepada diem? Malu ya. Suka sholat duhur? Alhamdulillah. Kenapa kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah memerintahkan kepada setiap hambanya untuk melaksanakan ibadah. Di antaranya adalah perintah sholat. Kalau kita membaca surah Al-Fatihah itu kita awali dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi harus dilafalkan Bismillahirrahmanirrahim, baru Alhamdulillahirabbil alamin. Jumlah surah Al-Fatihah semuanya mi'atu wa thamaniyatu wa thalathuna, 138. Daripada suruh ngitung mending percaya aja, yakin 138 kurang lebih. Yang ada kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahimnya saja berapa huruf Pak? Bu, berapa huruf lafaz Bismillahirrahmanirrahim? Halo? Ini ada orang nggak ya? Berapa huruf Pak? Setiap hari kita baca
5 kali sholatnya yang fardu saja, belum yang qobla, belum yang ba'da, belum tahajud, belum duha, belum witir, dan sholat-sholat yang lainnya. Nggak tahu, makanya harus ngaji ya Pak ya, ya Bu ya. Berapa huruf Bu? 19 huruf lafaz Bismillahirrahmanirrahimnya saja. Bagaimana hukum membaca Bismillah? Yang pertama, wajib. Bagi siapa wajib? Orang yang sedang melaksanakan sholat. Sholat apapun, sholat fardu, sholat sunnah, sholat Jumat, sholat jenazah, wajib membaca surah Al-Fatihah. Maka ketika membaca surah Al-Fatihah, otomatis membaca basmalah dulu. Membaca basmalah, kalau kita mau sholat, membaca surah Al-Fatihah hukumnya wajib. Alhamdulillahirrabbilalamin, tidak dibaca. Menurut mazhab Imam Syafi'i, maka sholatnya Al-Fatihahnya tidak sah, makanya harus dibaca. 2. Sunnah. Seperti apa kita melaksanakan pembacaan Bismillah, hukumnya sunnah. Kalau ibu, kalau bapak mau melaksanakan satu aktivitas kebaikan, mau ngaji, baca Bismillah. Tadi baca Bismillah nggak Bu? Nggak usah keras-keras, takut teriak, pelan-pelan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Yang benar bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita mau melaksanakan aktivitas yang sifatnya positif atau kebaikan, maka silakan awali dengan pembacaan Bismillah. Mau masak, Bismillah. Mau nyuci, Bismillah. Mau motong sayuran, Bismillah. Ibu, kalau mau masak, sayurannya dicuci nggak Bu? Cuci. Cabenya cuci nggak? Bawangnya cuci nggak? Jangan garam dicuci, mencair nanti. Karena kita nggak tahu, takut ada kotor, takut ada najisnya, makanya dicuci dahulu. Mencucinya jangan di satu gayung. Kita masukin bawang, cabai, apa Bu, semuanya dimasukin ke dalam satu gayung supaya ngalir airnya. Insya Allah suci atau bersih. Karena air yang ada dalam satu wadah, contoh apa Bu, mangkuk yang kecil atau mungkin gayung yang kecil, gede-gede gayung, mau usah gede baskom nyebunya gayung mah, maka berarti nanti kalau ada najisnya bukan menjadi suci, tapi akan menjadi banyak najisnya. Makanya hati-hati. Bapak mau ngajakin ibunya malam Jumat, mah malam Jumat, kata ibu teh, males, capek, tidak ada alasan. Kalau ibu menolak ajakan suami, ibu tidak sakit, tidak ada mal darat, darurat, besok lagi lah suaminya marah, mangkal dalam hati. Kalau lagi mau, nggak mau sebelah pihaknya. Akhirnya marah-marah suaminya, jengkel. Maka ibu dosa sampai nanti subuh. Kalau suaminya nggak memaafkan atau ibu nggak minta maaf. Tapi kalau ibu lagi haid, jangan coba-coba minta apa? Jangan dikasih Bu, jangan dikasih. Atau lagi nifas, bapaknya minta, maaf ya Pak, ibu dulu aja. Karena lagi nifas ibunya, jangan dikasih. Kalau mau cari tempat yang lain, jangan ke situ. Maksudnya jangan ke intinya, kan boleh di atas atau mungkin di tangan. Maaf ya Bu, ya boleh, nggak apa-apa, halal. Yang ketiga, makruh membaca basmalah ketika kita melaksanakan yang Allah benci, namanya makruh. Ibu dibenci suami mau nggak? Enggak. Bapak kalau istrinya benci mau nggak? Lagi marah, bad mood ya Pak ya, lagi gabut, lagi males. Bagaimana kalau istri marah? Di dapur kayak kapal pecah, nggak nyuci, nggak masak, mau makan nggak ada makanan. Mau pakai baju kotor semua. Apalagi Bu, apalagi Pak. Karena jangan sampai wanita marah. Kalau marah bahaya, piring-piring bisa pecah. Hukum membaca basmalah yang ketiga, makruh kalau kita mau melaksanakan satu aktivitas yang Allah benci, diantaranya merokok.
Bismillahirrahmanirrahim. Segar, mantap. Itu jangan baca bismillah. Bila perlu tangan kiri, karena rokok itu makruh. Tidak haram, makruh. Yang kedua, makan jengkol. Bismillah. Itu kan jengkol itu memakan sesuatu yang bau menyengat. Bawang putih, bawang merah, ya Bu ya. Apalagi yang bau menyengat, jengkol, pete, terasi, rokok dan lain sebagainya. Jangan baca bismillah karena itu hukumnya makruh. Kalau mau makan bacanya bismillah dulu. Mau ke kantor, bismillah. Mau pakai baju, osok Bu, bismillah. Mau dandan, mau ketiung, bismillah. Mau pakai sendal, bismillah. Kalau udah cantik dandan kayak gini sama suaminya, "Pah, mama cantik enggak? Terlalu menor enggak?" Gitu tuh sama suaminya. Harus seperti itu. Cantik teh untuk suami, bukan untuk orang lain. Bapak juga ganteng teh untuk ibu, bukan untuk janda atau orang lain. Yang terakhir, hukum membaca basmalah menjadi haram. Mau maling, bismillahirrahmanirrahim. Mau korupsi, bismillah. Mau membunuh orang, bismillah. Yang Allah larang, mau judi, mau zina, nauzubillah, itu membaca basmalah, maka menjadi haram. Dipahami Bu? Pak? Yang pertama, syarat pembacaan surah Al-Fatihah ada 10. Berapa ayat tuh Al-Fatihah teh? Pak, berapa ayat surah Al-Fatihah? 7 ayat. Dari mulai bismillah sampai waladdallin, semuanya harus benar ketika dibaca. Yang pertama syaratnya tartib. Tartib itu adalah berurutan. 1, 2, 3, 4, 5. Dari mulai ayat 1 bismillah, yang kedua alhamdulillah, yang ketiga ar-rahmani, keempat maliki, sampai pada selesai. Yang ketujuh siratal ladzina dan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tertib, jangan diacak-acak. Ayat kedua ar-rahmanir rahim, alhamdulillahirabbil alamin, bismillahirrahmanirrahim. Maka tidak sah pembacaan surah Al-Fatihahnya. Kalau surah Al-Fatihah tidak sah, otomatis sholatnya pun tidak sah. Kedua, muwalatu, terus menerus, tului-tului kalau kata bahasa Inggrisnya Bu ya. Terus menerus, jangan ada jeda. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Jangan sampai bismillahirrahmanirrahim ngopi dulu, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu tidak sah. Yang ketiga, wa mura'atu hurufiha, menjaga hurufnya. Ngaraksa karena huruf surah Al-Fatihah yang berapa tadi Bu? 130. Halo? 38. Barho, bubar poho. Tahu Pak? Lagi ngaji mak ngeh. Oh, 138. Pulang ngaji lupa. Namanya kalau kata orang Sunda barho, bubar poho. Jangan seperti itu. Makanya kalau ngaji harus dari kecil. Karena kalau ngaji udah tua-tua kayak gini, ya susah masuk, gampang keluar. Apa tadi yang udah omongin Pak Ustadz, lupa lagi. Ingatnya karena Bu, bumbu dapur ya Bu ya. Harus menjaga seluruh huruf surah Al-Fatihah. Jangan sampai ditukar-tukar atau ada yang kelewat. Ar-Rahmanir-Rahim, Qiyaumiddin, Kana'budu, ada yang terlewat, maka tidak sah Al-Fatihahnya. 4. Wa mura'atu tasdidatiha, menjaga tasdid yang ada pada surah Al-Fatihah. Tasdid itu berarti hurufnya 2. Contoh, lillahi, lamnya itu ada 2. Jangan dibaca alhamdulillah, alhamdulillah. Lillahi, lillah dengan lillah beda enggak? Beda. Ar-Rahmani, Ar-Rahmani Rahim, maka tidak sah. Berarti ada satu huruf yang terbuang, namanya tasdid. Ar-Rahmanir Rahim. Apalagi Maliki Yaumiddin. Itu mah pelajaran anak-anak. Bukan anak-anak, ini pelajaran kita umat Islam.
Kalau kita belum benar bacaan surah Al-Fatihahnya, maka selama itu pula kita diwajibkan untuk mengaji atau belajar supaya kita tahu, oh itu bacaannya salah, oh ini bacaannya benar. 5. Alla yaskuta saktatan tawilatan. Jangan berhenti antara satu ayat ke ayat yang lainnya sejenak, sebentar atau lama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maka sampai 1 menit berhenti, berarti ada jeda dulu antara ayat pertama dan ayat kedua dan ayat selanjutnya. Jadi harus berurutan dan terus menerus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Jangan ada jeda. Kecuali ada madara, batuk. Batuk dulu, lanjutin. Atau bersin dulu, lanjutin. Maliki yaumiddin, masih. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin, langsung iyyaka na'budu. Dalam pembacaan lafaz iyyaka, apa Pak? Iyyaka harus ada tasdidnya. Jangan dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka dan iyyaka beda. Karena kelebihan keistimewaan bahasa Arab, jangankan beda huruf, beda baris saja sudah beda artinya. Iyyaka hanya kepada Allah saja, engkau saja kita beribadah. Kalau iyyaka hanya kepada cahaya matahari kita menyembah. Tuh, tidak boleh kita menyembah kepada selain Allah, namanya musyrik. Makanya harus bertasydid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 6. Mana Pak? Wa qira'atu kulli ayat ya. Dan harus membaca seluruh ayat dari surah Al-Fatihah dari 1 sampai ke 7. Jangan ada yang tertinggal. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ada yang terlewat. Ulang lagi dari awal. Kalau Bapak lagi sholat lupa baca surah Al-Fatihah, atau ada yang tertinggal 1 ayat atau 1 huruf tertukar, maka ulangi lagi surah Al-Fatihahnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka berarti itu ada huruf yang diganti. Alhamdu, hak kecil jangan diganti hak gede. Alhamdu, hak kecil ya Pak ya. Alhamdu. Susah ya Pak belajar teh. Makanya nggak ada orang yang sudah bisa ngaji, semuanya masih belajar. Karena ilmu Allah itu luas. Nggak cukup kita ngaji dengan 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, sampai nanti kita masuk ke liang lahat, udah tua, udah jadi kakek, udah jadi nenek. Dari kecil sampai tua ngaji tetap wajib. 7. Wa'adamulahni al-mukhili. Jangan kau mengganti huruf surah Al-Fatihah yang tadi. Iyyaka, iyyaka, alhamdu. Harusnya alhamdu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, itu kurang tepat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad. Pelan-pelan, jangan terburu-buru. Kecuali lagi sholat tarawih, boleh agak cepat, tapi jangan cepat-cepat. Tarawih 7 menit, gimana itu sholatnya? Bingung ya Pak ya. Yang terakhir, wa yasma'a nafsahu al-qira'ata. Harus terdengar oleh diri sendiri, jangan bisik-bisik. Mustaqim, jangan bisik-bisik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Gitu ya Pak ya. Jadi harus terdengar oleh telinga sendiri. Jangan sampai nggak dibaca. Bukan bahasa itu mah bejit-bejit. Apa itu namanya? Harus diucapkan.
Alhamdulillahirrahmanirrahim Rahmanirrahim. Harus terdengar ya Pak ya. Jangan terlalu keras. Lagu tetangga Alhamdulillahirrahmanirrahim Rahmanirrahim Maliki yaumiddin. Jadi berantem sholatnya. Anak kecil itu ya Pak ya. Jangan terlalu keras mengganggu kehusuan orang lain dan juga jangan terlalu pelan. Terakhir sekali. Wa alla yatakhallal dzikrul ajnabiyyun. Jangan pula terpisah oleh zikir yang lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Ar-Rahmanir-Rahim. Subhanallah. Maliki yaumiddin. Allahu akbar. Tidak boleh. Nah, tidak boleh diselang dengan zikir yang lain. Kalau lagi baca surah Al-Fatihah dari ayat 1 Bismillah sampai ayat 7 Waladhdallin harus berurutan, tidak boleh ada jeda. Kecuali tadi batuk atau mungkin ada sesuatu yang kita tidak bisa menahannya. Maka itu boleh berhenti sejenak. Ambil kesimpulan dari bahasan kita kali ini. Syarat pembacaan surah Al-Fatihah 10. Yang pertama tartib berurutan, yang kedua terus menerus, yang ketiga menjaga seluruh hurufnya yang 138, yang keempat menjaga seluruh tasdidnya Ar-Rahmani, yang kelima apa tadi Pak? Jangan berhenti yang lama atau sebentar tapi bermaksud memotong bacaan surah Al-Fatihah. Yang keenam apa tadi Bu? Tidak berhenti yang bermaksud memotong surah Al-Fatihah, itu yang keenam. Yang ketujuh membaca seluruh surah Al-Fatihah termasuk lafaz Bismillah. Yang kedelapan tidak mengganti satu huruf Al-Fatihah ke huruf yang lain. Ha menjadi ha, pa menjadi qaf atau yang lainnya. Yang kedelapan 9 harus berdiri. Yang ke-10 tidak selang dengan alhamdulillah hujan ya Pak ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dipahami, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf bila kurang kesalahan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.